Ya, selamat malam sahabat Kenari. Ya, kembali lagi kita di Bincang Kenari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan nih, nama saya Rafael yang akan menemani seluruh sahabat Kenari di Bincang Kenari kali ini. Ya, apa kabar nih semuanya? Yuk, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Walaupun nih PPKM level 3 ini kan udah kendor ya dan udah turun. Tapi walaupun PPKM-nya kendor, kita semangat dan menjaga protokol kesehatannya juga jangan kendor. Tetap menjalankan 3M. Apa aja, Cak? Ayo. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Ya. Dan yang belum vaksin harus vaksin dong, ya. Tetap jaga 3M ya, sekali lagi. Menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan dimanapun kalau habis dari luar tuh. Nah, oke, langsung aja sahabat Kenari. Kita kan sekarang udah zamannya digital marketing nih. Kayak yang biasanya kan kita pernah lihat kayak di tiang listrik tuh suka ada tempelan brosur-brosur kayak cari kerja, cari ART, lowongan pekerjaan, dan lain-lainnya. Atau misalnya ada di produk-produk apa, jual mesin cuci, jual ini, jual itu. Aduh, itu udah kuno banget nih. Ini kan udah 2021 nih, udah bukan 2001 lagi. Jadi kita butuh banget nih digital marketing. Jadi dari bisnis kecil, bisnis gede, bisnis sedang, menengah ke bawah, menengah ke atas, atau di tengah-tengahnya tuh harus mempelajari digital marketing ya. Jadi digital marketing itu selain makin milenial nih, makin maju, makin modern, ini juga jauh lebih murah. Ya sahabat Kenari, kita selain nggak harus ngeprint kertas, terus juga kita menghemat kertas dari bumi ini ya, jadi lebih murah karena dengan adanya digital marketing di tahun 2021 ini. Oke, langsung aja kita ada pembahasan hari ini yang udah dipin nih digital marketing hack. Jadi kita langsung bisa memahami nih bagaimana sih digital marketing itu. Kayak dari internet, sosial media tuh banyak banget, luas banget. Ini udah 2021 deh sekali lagi, udah bukan 2001, yuk melek ya. Nah, kalau misalnya kalian nih, sahabat Kenari, punya perencanaan atau strategi yang jelas, karena kalau nggak bisa nih, kalau misalnya udah punya strategi dan perencanaan tapi nggak tahu arahnya kemana, itu bakal susah banget, ya. Daripada kita ngeprint kertas nempel-nempel, nguras tenaga, nguras kertas, mendingan langsung mempelajari digital marketing. Nah, kira-kira dasarnya ada apa aja sih? Nah, malam ini di Bincang Kenari kita akan membahas ilmu-ilmu dari digital marketing, dari strateginya, perencanaannya, semuanya lurus di situ. Nah, kita langsung diajarin oleh the most wanted digital marketer, Pak Juanda Roflim. Oke, Pak Juanda Roflim nih akan hadir di live kita malam ini di Bincang Kenari kali ini. Oh iya, selama Bincang Kenari ini berlangsung akan ada 2 penanya terbaik ya. 2 penanya terbaik dapat apa nih Bang? Nah, 2 penanya terbaik ini mendapatkan 2 merchandise eksklusif dari Kenari Jaya. Setiap pemenang mendapatkan 1 buah merchandise eksklusif dari Kenari Jaya. Jadi langsung aja kalian nanya-nanya, kalau ada yang nggak ngerti, kurang paham, atau butuh penjelasan ulang atau lebih lanjut, boleh banget nanya. Atau kalau misalnya ada yang mau kenalan juga boleh ya, sahabat Kenari ya, boleh banget. Nah, daripada berlama-lama lagi, kita langsung undang Pak Juanda Roflim, the most wanted digital marketing. Pak Juanda Roflim. Juanda. Ya, sahabat Kenari. Halo, halo. Halo Pak Juanda, apa kabar Halo. Pak? Baik, Rafael. Sehat terus Pak? Ya. Kenapa Sehat. sehat?
Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja nih Pak. Lebih dari 1,5 jam ini kan kita akan nemenin seluruh sahabat Kenari nih Pak. Kita sebutan digital marketing. Ya. Dan ini most wanted digital marketing yang perlu banget ilmu-ilmu dari Pak Juanda ini dilimpahkan ke sahabat Kenari juga. Kayak gitu Pak. Siap. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Kira-kira Siap. nih, biar sahabat Kenari tahu, apa aja sih Pak langkah-langkah dalam belajar digital marketing? Oke, jadi kalau kita belajar digital marketing ya, Rafael, saya punya satu teori yang saya sebut sebagai digital marketing is fun. Ya, jadi digital marketing itu fun. Fun itu kan kalau di bahasa Indonesianya adalah menyenangkan, gitu ya. Menyenangkan. Nah, ya, tapi selain digital marketing itu menyenangkan, ya, fun-nya itu juga punya kepanjangan, ya. Apa itu? Apa tuh? F yang pertama adalah formation. Oke, formation punya adalah unique dan N-nya adalah niche market, gitu ya. Oke. Nah, kenapa saya bilang sebagai formation gitu? Kenapa? Karena digital marketing itu nggak bisa berjuang seorang diri, ya. Digital marketing itu nggak bisa hanya sekedar mengandalkan Instagram aja, Facebook aja, WhatsApp aja, dan lain-lain, nggak bisa. Tetapi dia butuh tim, dia butuh formasi, ya. Formasi itu misalnya seperti ini, well, misalnya, habis orang melihat akun Instagram Anda, dia itu nanti closing-nya kemana? Apakah ke WhatsApp, ataukah closing-nya ke, misalnya, marketplace. Nah, itu kan sebuah tag team, gitu ya. Harus ada alurnya seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai formation. Nah, yang kedua adalah unique. Ya, unik. Kenapa harus unik? Karena ya kita di dalam dunia digital saat ini kita nggak cuma berjuang ataupun nggak sedang berkompetisi dengan sekitar kita loh. Ya, kalau misalnya kita benar. buka rumah makan, kompetisi kita kan hanya di sekitar aja, seperti itu. Nah, dengan dunia digital marketing ini bukan hanya sekitar, bukan hanya satu Indonesia, tapi satu dunia. Bayangkan sekarang itu orang sudah bisa beli barang ya, tiba-tiba dikirimnya dari China, seperti itu. Nah, jadi banyak banget ya. Betul ya. Nah, jadi kita harus unik ya. Kenapa orang harus beli sama kita? Kalau orang nggak menemukan sebuah keunikan di dalam bisnis ataupun dalam produk kita, so ya beli aja di tempat lain, nggak harus belinya ke kita. Seperti itu. Itu unik, ya kan? Dan ada ciri khasnya gitu ya. Betul, ya. Nah, yang terakhir adalah N, yaitu niche market. Tahu siapa sih sebenarnya pembeli kita. Nah, buat teman-teman nih yang bilang misalnya, Pak, produk saya makanan, Pak, produk saya misalnya kebutuhan sehari-hari. Siapa yang butuh? Semua orang, Pak, butuh, ya. Benar, semua orang butuh. Tetapi nggak semua orang butuh produk Anda. Atau nasi deh, nasi. Semua orang butuh makan? Benar, semua orang butuh makan. Tapi nggak semua orang mau makan masakan Anda, masalahnya kayak gitu. Nah, kita harus tahu siapa sih sebenarnya niche marketnya, siapa sih pembelinya gitu. Jadi ada fun ya. Jadi kalau kita mau belajar digital marketing, cukup belajar 3 ini, saya rasa udah cukup ya. Belajar tentang formasinya bagaimana, belajar keunikan, dan belajar bagaimana mengetahui siapa sih target market kita, itu saya rasa udah cukup sih. Jadi fun ya Pak ya? Fun, kita harus fun pokoknya. Seneng-seneng aja, kayak kita ngobrol hari ini kan seneng-seneng aja. Iya dong, kan kita memulai digital marketing ya Pak ya, nggak kuno terus gitu kan. Betul. Yes. Oh iya, benar banget Pak. Terus dari poin terakhir tuh nyambung banget nih Pak sama pertanyaan kedua nih Pak. Jadi misalnya nih, saya jual susu bayi, pasti kan pasar saya bayi nih, kayak gitu. Nah, apa aja sih Pak media digital marketing yang dan bagaimana cara mengetahui mana yang cocok dengan market kita? Nah, justru menariknya dengan digital marketing, ya, kita bisa mengetahui spesifik target market kita. Ya, contoh misalnya kita tadi jualan susu bayi gitu ya. Kalau kita nggak menggunakan digital marketing, kita kan meraba-raba gitu ya. Kayak kita di hutan belantara, kita mau kasih brosur ke wanita. Ini wanitanya udah punya anak atau belum ya? Jangan-jangan masih gadis. Ya, bingung ya Pak ya? Kita mau kasih ke orang yang sudah tua.
ini orang tuanya udah punya anak atau belum ya? Jangan-jangan jomblo udah tua gitu kan? Iya udah jomblo. Kan bingung gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan digital marketing itu kita bisa memanfaatkan teknologi ya. Kita bisa memanfaatkan teknologi dalam kasus ini mungkin Facebook ya, Google ya, di mana mereka sudah mempelajari. Nah, mereka sudah mempelajari loh ya. Jadi kita nih teman-teman ya, itu sudah di tracking ya. Jadi kehidupan kita ya, jumlah keluarga kita, kemana kita sering pergi, itu semua sudah di tracking dan itu kita bisa manfaatkan untuk menawarkan produk yang tepat. Ya contoh misalnya kalau kita mau jualan susu nih ya tadi ya susu, kita tinggal bilang aja sama Facebook sama Google gitu ya. Facebook, Google gitu ya. Tolong dong sampaikan brosur saya ini ya kepada wanita umur 28 sampai 30 misalnya gitu ya. Nah, terus dia sudah punya anak, anaknya 1. Nah, dikasih, nanti dicariin sama si Facebook, sama si Google gitu loh. Nah, jadi, dan bahkan biayanya jauh lebih murah daripada kita cetak brosur dan kirim sendiri. Gitu. Oke, jadi kan banyak banget media sosial kan Pak ya, jadi kita bisa memasarkan di mana aja ya Pak? Facebook, bisa, bahkan terus di Google. Betul. Bahkan kita bisa berada di mana saja. Jadi kita mau target misalnya, saya mau target orang-orang di Jawa Tengah, bisa tanpa kita harus ke Jawa Tengah gitu ya. Saya mau target orang-orang di Malaysia, bisa, ya kan? Tanpa kita harus ke Malaysia, nanti produk tinggal kirim gitu loh, bisa. Ya dari Cina kan jauh banget, tiba-tiba sampai Indonesia dengan selamat, itu kan bisa banget ya Pak. Halo Pak. Ini mungkin sinyal Pak Juanda. Ini sinyal saya internet siapa yang internet siapa nih yang putus-putus? Ayo. Untung putus sinyal nggak ya Pak, nggak putus hubungan ya. Ya inilah suka dukanya di dalam dunia online ya. Kita masih tergantung sama jaringan. Ya ini suka dukanya. Jadi kan banyak banget tuh marketplace yang menyediakan jasa untuk kita berpromosi. Tapi kalau misalnya saya nih Pak, saya punya bisnis, terus saya juga mau coba di trik digital marketing ini. Tapi kalau misalnya saya masih otodidak, itu gimana tuh Pak pendapat Bapak? Bisa diulang. Jadi kalau saya mau bikin bisnis, jadi kalau misalnya saya mau bikin bisnis nih Pak, saya mau bikin bisnis, tapi saya juga mau mempelajari digital marketing. Itu bisa nggak Pak? Kalau misalnya belajar secara otodidak. Terus kalau misalnya bisa gimana Pak? Kita dapat ilmu-ilmunya. Ya, bisa banget dong. Saya sendiri belajar digital marketing itu dari tahun 2006, itu juga otodidak. Nggak ada yang ngajarin. Oh iya? Ya. Otodidak? Ya, otodidak. Dari 2006, coba ini, coba itu. Ya, intinya cuma demen ngoprek-ngoprek gitu ya. Ini dites, ini di trial, dan segala macam gitu ya. Ada tools baru dibeli, ya. Ada tools baru dibeli, belum tentu dipakai gitu kan. Pokoknya beli dulu. Coba. Yang penting beli dulu. Yang penting beli dulu, coba gitu kan. Oke, ini ternyata bisa nih. Oke, pakai. Oh, ternyata nggak bisa nih. Ya udah nggak usah pakai gitu. Jadi kita trial and error terus gitu loh. Nah, zaman sekarang lebih enak gitu ya. Zaman sekarang informasi bertebaran. Guru-guru digital marketing pada bikin konten gitu ya. Bahkan orang yang baru belajar digital marketing langsung konten, langsung bikin konten. Jadi banyak banget sumber-sumber informasi. Nah, tinggal kita mencari sumber yang tepat, jangan sampai tersesat ya, karena ada guru-guru ya nanti juga ilmunya ilmu sesat kayak gitu ya, pintar-pintar mencari informasi seperti itu. Halo Pak? Ya, halo. Udah oke suaranya? Tes. Halo Pak? Tes. Ini siapa yang suaranya putus-putus? Oh, kayaknya dari saya nih, Pak. Gimana? Oke, siap. Ya, tadi udah dijelasin sih. Iya kan, kita sudah otodidak nih, Pak.
Kan Ya, kalau Pak Juara sendiri kan kayak research dari sini, dari situ, beli buku. Kan sekarang udah 2021 nih Pak, udah banyak banget nih. Emang biasanya ilmu-ilmu yang ya, bisa kita dapetin dari mana sih Pak? Selain dari live ini kan live ini juga membantu banget nih untuk para sahabat nari yang mau ya, ya. memulai digital marketing. Dari mana lagi tuh Pak? Ya, kalau kalau saya sih kiblatnya belajarnya dari luar negeri, karena kan di Indonesia saat itu nggak ada yang ngajarin. Jadi Iya. beberapa digital marketer dari Malaysia, dari Singapura, dari Amerika, pokoknya kita beliin semua. Kita beliin baik itu e-course-nya, baik itu bukunya, ya kita beliin semua tuh, ya. Nah, ketika kita sudah bisa, ya gantian. Saya sendiri juga ngeluarin buku, ngeluarin Oh e-course, gitu ya. iya. Teman-teman juga kalau mau belajar juga boleh, silakan. Jadi kesimpulannya kalau kita belajar di digital marketing seperti ikut live Kenari Jaya ini Pak ya, bincang kenari ya. Jadi Langsung dapet banyak banget banyak ilmu banyak ikut tujuannya. event, ya Ikut event banyak juga banyak ya. ikut. Betul. Karena banyak sekali juga sekarang ya, apalagi zaman pandemi saat ini ya dari tahun lalu, itu banyak sekali yang bikin Zoom ataupun IG Live untuk sharing Iya. ilmu. Ya kenapa? Karena lagi gabut juga, nggak ada kerjaan, jadi ya kita nge-live aja terus. Iya, dengan Bisa live. bisa bisa nggak ada kerjaan atau bisa waktunya banyak ya atau bisa Iya. juga ya, memang ingin berbagi ya buat ngisi waktu gitu ya. Jadi kan berbagi hal positif ya Pak ya, membagi ilmu ke sahabat Betul, penari. Oh, keren banget. betul. Oh ya Pak, kan 2021 ini lagi zaman-zamannya skincare nih Pak. Betul kan Pak ya? Oke. Kayak Ya, yang suka skincare lagi. nyari obat. Iya, lagi nyari obat jerawat, obat anti komedo, obat ini, obat itu, skincare. Kan kadang itu kita suka search gitu Pak di Google kayak obat penghilang jerawat atau obat apa gitu. Nah kalau misalnya nih sahabat kenari ada yang mau membuat mengikuti digital marketing, tapi mereka juga ingin membuat website e-commerce gitu Pak, yang bersaing di marketplace di Google Search Engine. Menurut Bapak gimana nih Pak? Oke. Biar kalau misalnya ada sesuatu Ya, ketemu nih. ya. Nah, jadi teman-teman harus pahami ya, ada dua tipe iklan ya, ada dua tipe iklan. Pertama, Oke. iklan di Google, yang kedua adalah iklan di Facebook. Oke, dua tipe nih. Ini dua tipe yang berbeda nih, ya. Nah, Iya. kalau kita tipe iklannya di Google, ya, itu dia sifatnya adalah pasif, ya, sifatnya adalah pasif karena dia nunggu orang cari baru muncul dia, Baru ketemu. Oke. ya kan? Kalau orang nggak cari ya nggak muncul, gitu kan ya? Atau kalau orang cari Iya, yang lain cari. dia nggak muncul, gitu ya. Nah, tetapi karena dia sifatnya pasif dan nunggu orang cari, peluangnya lebih besar untuk dibeli. Kenapa? Karena orang mencari itu behaviornya sudah ready to buy, sudah Iya. pengen beli, sudah pengen mencari informasi gitu ya. Nah, memang kalau untuk melakukan ini dibutuhkan website. Kenapa? Karena Google ya Google harus minta website lu mana ya. Kalau nggak bukan website nggak mau dia kayak gitu. Dia harus website. Nggak ketemu ya? Oke. Harus website. Ya, makanya saya bilang tadi nggak bisa bergantung pada satu dua strategi aja, harus ada kombinasi seperti itu. Jadi Google ketemu website gitu ya. Nah, sedangkan kalau di apa namanya di Facebook ya, kalau di Facebook itu sifatnya lebih aktif ya. Kalau di Google itu sifatnya aktif, kalau di Facebook dia sifatnya aktif. Kenapa saya bilang aktif? Karena dia akan mencari ya, dia akan mencari orang-orang yang memang lagi minat. Woi, gue lagi jualan ini. Lu lagi minat ini kan? Ah, dicari, ditawarin kayak gitu. Jadi aktif menawarkan. Mencari ya. Iya. Ya, jadi si flyernya itu nyamperin orang-orang yang lagi minat saat itu gitu ya. Nah, tapi karena dia sifatnya seperti itu, konsumennya itu bukan yang ready to buy. Artinya kita building awareness, menciptakan wawasan atau menciptakan informasi gitu kan. Maksudnya apa? Lo kan lagi minat beli kunci gitu kan. Ini gue jualan kunci lo. Nah, kayak gitu ya. Dari Jaya nih bagus nih. Ken gitu ya. Iya, gitu kan. Nah, jadi kayak gitu sifatnya. Jadi menawarkan. Tapi orangnya belum ready to buy. Mungkin dia cuma sekedar lagi cari-cari, lagi apa, tapi belum ready to buy biasanya. Lebih menawarkan gitu ya, Pak ya. Kayak siapa tahu mau nih, ayo beli gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, itu jadi perbandingannya kalau teman-teman
mau ngiklan di Google atau mau ngiklan di Facebook seperti itu. Facebook. Ya, jadi ada pasif, ada aktif juga. Gitu ya, Pak. Jadi sahabat kenari lebih pilih mana nih? Ngejar apa dikejar gitu istilahnya ya. Lebih suka menawarkan nih, ini ada handle pintu nih bagus nih dari Ken gitu. Atau lebih suka orang-orang yang nyari handle pintu nemu Kenari Jaya kayak gitu. Betul. Oke, Pak. Lalu nih, menurut Pak Juanda Roblin nih sebagai the most wanted digital marketer, ya, gimana sih Pak cara meningkatkan click-through rate untuk sebuah ads di Google Ads? Oke, nah jadi ingat click-through rate, ya, artinya kan persentase orang ngeklik ya, persentase orang ngeklik ketika dia melihat iklan kita. Jadi iklan kita dilihat, dia klik. Iklan kita dilihat, dia klik. Itu namanya click-through rate gitu ya. Nah, kalau kita mau iklan kita diklik, kita harus tahu orang itu nyarinya apa sih. Nah, orang itu maunya apa sih. Maka dari situ, butuh yang namanya copywriting. Nah, ini beda lagi nih alirannya kan. Tadi kita baru ngomongin iklan, kita ngomongin website. Ini sekarang kita ngomonginnya copywriting. Ya, copywriting itu apa sih? Seni menulis penawaran. Ya, nah jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, nanti di atas misalnya di judulnya diskon 80%. Nah, kan orang langsung tertarik, apa diskon 80%, diklik gitu ya. Tapi kalau cuma bilang saya jualan manisan gitu. So what? Ya. Nah, jadi supaya kita lebih banyak diklik. Ingat, Google itu kan cuma teks ya, kayak cuma iklan baris doang. Maka dari itu headline Anda harus semenarik mungkin, dan menjawab kebutuhan dari konsumen Anda. Nah, jadi gitu. Contoh artinya, kalau saya memang lagi cari kunci, headline-nya adalah dapatkan kunci berkualitas, harga bersahabat. Nah, orang kan cari, oh apa tuh? Oke, pencet gitu. Jadi harus betul, harus eye catching. Kalau bahasa orang YouTube gitu ya, harus clickbait. Clickbait ya dulu kalau di YouTube ya, harus clickbait. Iya, ada umpannya buat ngeklik gitu kan. Iya sih, Mas, saya juga kalau lagi ngeliat promosi nih, itu ada bacaan cuma jual handle pintu sama jual handle pintu murah. Saya lebih tertarik ke jual handle pintu murah. Ya gitu, Pak. Betul pasti. Jadi menarik konsumen ya, Pak. Betul. Bagus banget itu. Jadi digital marketing itu harus fun. Selain menyenangkan kan fun, ada kepanjangannya ya, Pak. Ada formation, juga ada unik tuh, itu keren banget sih. Ya. Sama niche market. Punya inovasi apa ya? Punya inovasi. Gimana sih cara brand kita tuh beda dari yang lain? Orang-orang bisa menuju ke kita gitu, Pak. Itu unik ya. Betul. Jadi jangan jual produk apa adanya. Ya saya memang dapatnya begitu, Pak. Saya jual aja. Jangan. Ya. Walaupun produknya begitu, kita harus bisa mengemasnya berbeda. Gitu. Berbeda gitu. Unik. Apa yang beda. Terus juga sahabat kenari itu jangan takut untuk memulai. Belajar secara otodidak pun bisa dari Pak Juanda Roblin ini, dari live ini, Bincang Kenari ini. Banyak banget yang ilmu kita bisa dapetin ya sahabat kenari, ya. Betul. Terus juga jangan lupa untuk clickbait dalam bahasa YouTube ya. Clickbait. Oke, jadi semakin seru nih Pak Bincang Kenari malam ini, dan udah ada beberapa pertanyaan nih dari sahabat kenari. Jadi sambil nunggu tim Kenari Jaya ngerekap beberapa pertanyaan ya, kita ada iklan dulu nih Pak. Jadi kita punya produk kunci pintu digital, itu ala digital door lock. Pada tahu nggak nih sahabat kenari? Pasti pada tahu dong yang udah follow Kenari Jaya. Pintu digital door lock itu yang pakai kunci manual doang. Jadi bisa pakai fingerprint, terus bisa pakai kode PIN, bisa pakai kartu, dan juga bisa pakai kunci manual juga bisa. Jadi lebih meningkatkan keamanan. Salah satunya itu ada Ken K5200 yang ada di belakang saya nih. Ken K5200. Nih, seperti ini. Ken K5200. Ini tuh benar-benar
keren banget, banyak banget fiturnya dan lebih aman juga. Seperti kita kan lagi membahas digital marketing. Nah, kita juga harus memakai digital door lock juga. Terus juga ada lagi nih, baju Anda, sahabat penari. Kita juga punya digital door lock dari K338. Seperti ini. K338 ini fitur juga sama yang tadi kayak saya jelasin nih. K338 ini terbuat dari bahan aluminium asli, sahabat penari. Jadi, buat apa sih kunci pintu rumah kalian tuh diperbagus kan jadi makin keren gitu ya. Nih, K338 ini terbuat dari bahan aluminium. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih. Kurang suka aluminium nih. Boleh banget. Kita juga ada bahan yang terbuat dari kayu. Itu juga ada dari beberapa. Jadi, kalau misalnya kalian tuh nggak harus pakai pintu besi. Kalau misalnya pintu kalian pintu kayu, bisa memakai ini. Ini juga bahannya bagus banget ini dari Jaya. Ken K308. Sahabat penari. Bisa banget nih, ada 4 ways to open yang tadi saya jelasin. Ada pakai kode PIN, fingerprint, kunci manual, dan juga pakai kartu. Jadi kita sekarang semuanya kan serba digital nih, seperti digital marketing. Jadi harus juga nih pakai digital door lock. Yes. Dan juga ada satu lagi nih, produk Kenari Jaya. Ada juga produk yaitu Capbox by Kenari Jaya. Tuh, kan kelihatan kan? Ya. Dibalik lagi, keren. Jadi tuh ini bentuk yang ramping tuh bisa menutup segala soft close, secara soft close gitu. Kan orang-orang tuh kalau buka laci tuh suka buka biasa, pas tutup duar gitu. Kayak langsung ketutupnya kenceng. Orang-orang di ruangan pasti kaget. Nah, kita punya nih Capbox dari Kenari Jaya. Ini keren banget. Dari Kenari Jaya itu benar-benar berkualitas semua produknya. Pastinya. Iya dong, Pak. Karena kita menjual box beserta engselnya, jadi sahabat penari tinggal pasang di rumah, bisa untuk kamar, untuk dapur, ruang kerja, dan sebagainya. Bukan sahabat penari, kita semua punya untuk kalian. Terutama di perlengkapan pintu dan jendela. Dari digital door lock dan juga Capbox. Oke, Bang Yunda. Kita langsung masuk ke pertanyaan dari sahabat penari. Oke? Ya. Pertanyaan pertama nih, Pak. Teman-teman di Malaysia juga. Salam buat dari Malaysia. Ya. Halo Malaysia, deket kita ya. Salam dari Indonesia. Oke, pertanyaan pertama nih Pak Juanda. Bagaimana cara memilih keyword yang tepat? Oke, bagaimana cara memilih keyword yang tepat? Nah, teman-teman kalau teman-teman cari gitu ya, keyword itu banyak sekali toolsnya ya. Kalau dari Google itu ada namanya Google Keyword Planner. Jadi Google Keyword Planner itu teman-teman bisa research, itu database-nya database Google semuanya. Jadi di situ dia bisa mencari misalnya berapa banyak pencarian, kata kunci apa, berapa harganya dan lain-lain. Itu kita bisa menggunakan Google Keyword Planner dan itu gratis teman-teman. Ya. Dan mungkin kalau tools-tools lain itu ada misalnya kayak keywordtools.io gitu ya, keywordtools.io. Itu juga bisa untuk mengetahui keyword-keyword, baik itu di keyword di Google, keyword di YouTube, dan lain-lain seperti itu. Tapi yang ini bayar nih, keyword tools, karena dia dari pihak ketiga seperti itu, ya bukan dari Google-nya. Tapi dia ada free-nya, ada free-nya, tapi kalau mau data detail dia harus bayar gitu ya. Dan masih banyak lagi tools-tools lain yang bisa kita gunakan seperti itu. Jadi di zaman sekarang udah banyak banget, udah canggih banget ya, bahkan udah advance lah bisa dibilang. Dan semakin memudahkan pengguna ya. Kalau zaman dulu tuh kayak mau bikin website aja mesti coding, mesti setting ini, setting itu, macam ribet banget deh. Gitu kan ya. Zaman sekarang bikin website tinggal drag and drop, drag and drop, drag and drop, selesai gitu. Jadi udah dimudahkan banget teknologinya. Tuh, untuk keyword tuh, jadi ada 2 aplikasi dari Pak Juanda ya Pak ya. Yang pertama Google Keyword Planner, satu lagi apa Pak? Keywordtools.io. Keywordtools.io tuh, sahabat Kenari langsung catet tuh. Kalau misalnya memulai digital marketing harus coba untuk keywordnya di 2 aplikasi atau software tersebut.
Itu yang Ya, pertama gratis, yang kedua juga gratis. Cuma yang kalau mau detail lagi, bayar. bayar. Ya. Oke, sebenarnya juga kalau misalnya pertanyaan, boleh banget nih, karena ada 2 souvenir gratis untuk 2 penanya. Masing-masing penanya mendapatkan 1 buah merchandise eksklusif dari Kinari Jaya. Langsung tanya, kalau penasaran, kalau kurang paham, atau butuh penjelasan ulang, penjelasan lebih lanjut, boleh nanya. Oke, Baju Anda. Kita masuk ke pertanyaan Ya. kedua nih, Pak. Oke. Ya. Bagaimana nih, Pak, cara menggunakan ads yang tepat agar mendapatkan subscriber untuk email marketing atau newsletter? Oke. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan subscriber untuk email marketing, ingat kembali lagi, orang itu mau subscribe ke kita itu karena apa? Ya kan? Iya. Contoh misalnya, saya mau subscribe ke Kenari Jaya. Pasti kan saya pengen mendapatkan sesuatu dong. Nggak mungkin saya subscribe kalau saya nggak mau mendapatkan sesuatu gitu. Nah, sesuatu itu bisa berupa misalnya edukasi, bisa berupa PDF, bisa berupa brosur, bisa berupa diskon, bisa berupa macam-macam. Nah, itu yang kita sebut sebagai lead magnet. Oh, ini bahasa lagi nih, lead magnet. Lead magnet. Kalau di lead magnet itu, lead itu kan prospek, magnet itu kan ada daya tarik. Nah, jadi apa yang mempunyai magnetnya ini untuk menarik si prospeknya masukin data gitu loh. Nah, jadi supaya kita punya lead itu banyak, kita harus siapkan lead magnet. Ya, lead magnet itu tadi yang saya bilang, bisa berupa artikel, bisa berupa edukasi, bisa berupa PDF, bisa berupa video, bisa berupa macam-macam. Atau yang paling sering adalah diskon. Ya, kalau teman-teman buruan semua orang. Diskon. Jadi daftar untuk mendapatkan diskon, masukkan nama dan email Anda untuk mendapatkan diskon. Nah, ini ibu-ibu pasti sering nih, ya kalau di marketplace tuh, ayo diskon 100.000, sampai, gitu kan? Gitu. Ya, jadi kita harus memiliki lead magnet ya Pak. Jadi orang-orang bisa tahu apa sih yang perlu mereka subscribe dari kita. Kita harus nge-influence apa sih ke masyarakat gitu. Misalnya kita jual dalam itu, kita ada diskon banyak dari Jaya, kontennya juga seru-seru, edukatif dan juga lucu juga. Jadi kita Jaya juga salah satu ini contohnya dari Jaya memiliki banyak banget yang lead magnet buat kalian gitu. Betul, gitu ya contohnya. Oke Pak, kita ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Jadi apa sih Pak rekomendasi SEO dan social media listening tools dari Pak Juanda? Oke, SEO ya. Iya. Nah, kalau kita ngomongin SEO, kita bermain di tadi kata kunci dan artikel. Iya. Gitu. Nah, jadi kita harus buat artikel tuh, ya. Kita harus rajin-rajin bikin konten. Dan ingat, konten kita juga bukan asal konten, artikel kita juga bukan asal artikel. Atau artikel yang menurut saya bagus, saya bikin aja gitu. Saya lagi kepikiran ide apa, saya tulis aja, bukan yang itu artikelnya. Ya, bukan yang itu. Ya, kalau Anda mau bikin seperti itu bukan buat SEO, tapi untuk bikin diary, ya, buku harian Anda, itu boleh. Ya, tapi kalau mau SEO adalah Anda bikin konten, Anda bikin artikel, ya, yang menjawab kebutuhan dari masyarakat. Contoh misalnya, masyarakat lagi pengen lagi cari nih, saya lagi pengguna, saya lagi cari, mau cari ide kunci yang keren. Nah, berarti kan ide kunci keren. Nah, kita buat 5 ide kunci keren. Nah, kita bikin artikelnya. Jadi artikel itu menjawab kebutuhan dari si konsumen. Bukan kita lagi ada apa bikin, bukan yang itu. Ya, kalau Anda yang seperti itu bikinnya di blog, ya, di blog ataupun di diary Anda, silakan gitu. Tetapi kalau Anda mau bermain SEO, Anda harus membuat artikel sesuai kata kunci yang dicari oleh si konsumen Anda, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita punya kreasi itu jangan cuma kelintas di otak aja gitu, kita tulis biar bermanfaat juga ya Pak ya. Ya. Pak, pertanyaan saya pribadi nih Pak, bisa nggak sih Pak kalau misalnya dari bio Instagram nih, kan kalau di Kinari Jaya ada pusat perlengkapan pintu dan jendela,
gitu. Itu tuh kalau kita Hmm. search di Google tuh bisa ketahuan juga kan Pak ya, kalau misalnya kita masang bio di Bisa, Instagram. bisa. Jadi Bisa. bahkan kalau bisa di bagian name, bukan cuma di bio. Iya. Kalau name Oke. itu lebih tepat ya. Secara algoritma, secara hitung-hitungan, kalau kita taruh misalnya tadi pusat kunci, ya pusat kunci murah, meriah, apa segala macam gitu ya. Nah itu kalau ditaruh di name itu poinnya lebih kuat sebagai indeks Google dibanding ditaruh di Iya, bio gitu. benar. Iya sih. Jadi kan kita kan banyak banget nih yang jual di Instagram. Jadi jangan sungkan juga nih buat tulis apa sih yang orang-orang butuhin udah dari store kalian. Itu bisa banget nih ditulis di name-nya. Jangan cuma di Ya, bio-nya aja, di name-nya juga ditulis apa ya. dan ya kita di pencarian bermain di kata kunci. Jadi kalau Anda punya brand, ya Anda punya brand dan brandnya belum terkenal dan orang belum cari, nggak usah Oke. keren-kerenan pakai nama brand di name-nya. Percuma, nggak dicari orang. Iya. Iya, nggak cari, nggak kelihatan. Ya, kalau bisa pakai nama kata kunci aja di bagian name, di bagian username nggak apa-apa deh. Di bagian username nama brand Anda, tapi di bagian name itu adalah kata kunci. Ya, kata kunci. Iya. Terus di bagian bio juga ada pengulangan kata kunci itu, maka ketika nanti ada orang cari kata kunci yang dimaksud, begitu sama dengan name-nya, itu langsung nempel dia. Langsung Oh iya. langsung muncul di halaman pertama seperti itu. Oke. Ini terjawab banget nih Pak pertanyaan dari saya nih Pak. Jadi langsung taruh di name-nya aja. Itu bisa Langsung taruh langsung di ke name-nya. search juga Pak ya. Oke. Cari Kita dulu langsung ya, lanjut. cari dulu di Google orang itu ketiknya apa, ya. Iya, lihat dulu. Orang itu ketiknya apa? Kan ada tuh begitu kita ketik di Google kan dia langsung kasih drop down list kan ya, kata kunci apa gitu kan ya. Nah, cari, oh ini cocok nih, udah comot satu, copy plug masuk di name. Oke. Jadi bisa kelihatan juga yang orang-orang ya. Oke Pak, kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Jaya nih. Halo Pak Juanda. Halo, oke, masih connect Pak ya. Masih, Jadi masih, masih, masih. oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini menarik banget Ya. nih pertanyaan. Gimana sih Pak cara mengoptimalkan video YouTube yang udah melakukan research, keyword dan lain-lain, tapi viewersnya masih tetap dikit? Gimana tuh Pak? Oh, oke. Nah, teman-teman, ya ini juga nih tips buat teman-teman ya. Jangan berpikir buat konten sudah sesuai riset keyword, sudah semuanya udah bagus, terus berharap banyak yang nonton. Kalau kalau subscriber Anda masih sedikit, ya Anda effort sedikit lah. Begitu upload, jangan didiemin. Kalau Anda begitu upload, didiemin terus suruh YouTube yang promosiin juga YouTube males, ya kan? Iya. Anda juga bantulah, linknya disebar-sebar gitu, disebar ke WhatsApp, disebar kemana kek, terserah deh, ya kan? Supaya dapetin traffic dari luar YouTube. Nah, ketika nanti ada interaksi, YouTube akan melihat, oh ini video banyak yang lihat, ini video banyak yang komen, ini video banyak yang like. Maka YouTube baru notice, oh kalau gitu video ini banyak disukai oleh konsumen nih, baru dia akan promosiin. Gitu. Oke. Jadi jangan kayak sultan gitu ya. Cuma upload habis itu tinggal nunggu rame, nggak bisa begitu. Anda juga harus aktif ya. Untuk awal-awal ya kan subscriber Anda juga masih sedikit misalnya kayak gitu, ya Anda kerja dikit lah, kerja keras lah ya. Nanti kalau subscriber Anda sudah di atas 1000, udah di atas 100.000, ya Anda bolehlah upload terus tinggal tidur, itu udah pasti rame yang nonton. Jadi awal-awal tuh kita yang masih membutuhkan orang untuk nonton. Nah, pas sudah mulai terkenal tuh baru orang-orang yang butuh kita, konten kita, kayak gitu ya Pak ya. Betul. Jadi jangan cuma tinggal upload terus didiemin berharap subscriber banyak. Kalian publish juga sampai nanti. Itu namanya ngarep. Oke Pak, kita ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini juga nggak kalah menarik dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya.
apa nih Pak kelebihan dari menjalankan digital marketing dengan secara mandiri, tim dan juga outsource? Gimana nih Pak? Oke, ya tentu saja sih kalau kita ngomongin sendiri, tim atau outsource, ya kembali lagi masalah kita berbicara tentang tiga hal. Ya, Oke. kita mau keluar apa? Uang, waktu atau tenaga. Ya kan? Kalau kita mau save uang, ya kalau kita mau save uang, artinya kita rela keluar waktu dan tenaga, ya kita kerjain semuanya sendiri aja deh. Karena kita lagi nggak ada uang misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita udah sibuk banget, kita nggak ada waktu lagi untuk belajar, kita nggak ada waktu lagi untuk melakukannya, kita juga sibuk banget dan kita juga udah males lagi belajar, ya udah kita keluar uang aja deh bayar orang. Jadi bikin Gitu. tim ya Pak? Bikin tim, ya kan? Atau kalau misalnya, aduh timnya belum ada nih segala macam, ya udah outsource aja dulu lebih murah, kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi kan kalau kita bikin tim kan kita harus gaji lah, jadi fixed cost, ya kan? Iya. Kalau kita ke outsource kan jadinya jadi variable cost. Nah, jadi kita tinggal pilih aja nih, kita mau keluar waktu, uang, atau tenaga. Nah, kita pasti keluar dua nih. Kita nggak mungkin keluar cuma satu, pasti minimal keluar dua nih. Dua atau tiga. Gitu. Nah, tinggal pilih mau keluarnya yang mana. Nggak mau keluar duit, harus siap keluar uang, keluar waktu dan tenaga. Nggak mau keluar tenaga, harus siap keluar waktu dan uang. Nggak mau keluar waktu, harus siap tenaga dan uang. Udah itu aja pilihannya. Atau keluar tiga-tiganya. Boleh. Jadi kita kalau mau memulai itu harus memikirkan ke depannya ya Pak ya. Iya. Dan risikonya juga tentunya. Yes, betul. Ya sampai kalau mau start sesuatu nih, pertimbangin lagi nih. Kalian lagi mau membagi kemana dulu, waktu kah atau uang? Nah, bisa banget tuh dari baju Anda dicatat juga di otak gitu. Jadi bisa memulai digital marketing ini. Ya. Oke Pak, langsung ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Menurut dari Pak Juanda Robin sendiri, gimana cara mendapatkan Google AdSense dari blog website? Google AdSense. Nah, kalau Google AdSense kan Google juga akan mereview ya, baik itu dari website, dari blog, atau dari YouTube. Nah, yang pasti adalah blog kita udah rame dulu atau enggak, sesuai dengan standarnya atau enggak, ya kan? HTTPS-nya lah, terus tulisannya lah, dan lain-lain. Kalau kalau YouTube kan harus udah 1.000 subscriber, harus ada 4.000 jam tayang, dan lain-lain. Nah, jadi kalau untuk mendapatkan AdSense, ya teman-teman harus sesuai atau sudah memenuhi kriteria dulu. Nah, itu ada kriterianya masing-masing tuh. Kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat di AdSense-nya sih. Oh, jadi bisa dilihat AdSense dari kriterianya tersebut ya, Pak? Yes. Kalau Anda mau dapat duit dari YouTube, syarat minimal adalah 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Ya kan? Kalau Anda mau dapat AdSense dari website Anda harus di-review dulu sama timnya Google, ya. Apakah misalnya udah HTTPS atau belum, terus kontennya seperti apa, dan segala macam, itu nanti di-review oleh tim dari Google. Ya, kalau memenuhi syarat, ya udah bisa AdSense-nya nyala gitu ya. Tapi kalau enggak ya belum bisa gitu. Oke. Ya, itu YouTube tuh butuh 4.000 jam tayang ya, Pak? 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang itu kan orang-orang kadang suka misunderstanding nih Pak, masih kurang paham maksudnya jam tayang tuh gimana sih Pak? Selama 12 bulan terakhir, total view-nya udah 4.000 jam belum? Kan ada nih, misalnya ada video 8 menit, ya berarti 8 menit. Kalau ada 1.000 orang yang nonton, berarti udah 8.000 menit, kayak gitu. 8.000 menit. Tapi kadang suka ada ya Pak, misalnya 8 menit tapi cuma ditonton sampai 4 menit. Itu kehitungnya 4 kan Pak? 4 menit. 4 menit. Jadi jam tayang tuh kayak gitu ya sahabat dari bukannya total detik video di kalian, tapi total orang menonton sampai menit keberapa. Kayak gitu. Betul. Langsung ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini pertanyaan keren-keren banget sahabat dari, keren-keren nih, mulai pada tertarik nih sama digital marketing dari Pak Juanda. Langsung, bagaimana cara meningkatkan click-through rate untuk email marketing Pak? Oke, nah, jadi kalau email marketing, kembali lagi, kan
ada kalau kita ngomongin email marketing tuh ada open rate, ada click rate, ya kan? Nah itu agar kita sebelum ngomongin klik, ya sebelum kita ngomongin klik, kita ngomongin open dulu nih, Oke. ya kan? Karena kalau nggak di open gimana mau diklik, kan gitu. Nah jadi agar email penawaran kita di open, kembali lagi, headline-nya menarik atau enggak. Ya, headline-nya menarik atau enggak. Penawarannya menarik atau enggak. Kenapa? Karena orang akan melihat subjeknya dulu dong. Subjek beritanya apa nih? Ya, penawaran. Nggak usah deh. Gitu kan? Oh ini gue butuh. Dia buka. Gitu. Kalau dia buka, dia klik. Gitu. Tapi kalau misalnya headline-nya ini ataupun subjek emailnya ini nggak menarik, atau subjek emailnya ini adalah jualan terus, ya orang juga malah buka. Gitu. Nah, kalau aja enggak, gimana mau ngeklik, kan gitu. Nah jadi pertama, kasih subjek yang menarik. Email jangan jualan terus, kasih edukasi dan segala macam gitu. Nanti itu akan berjalan dengan sendirinya seperti itu. Di pengalaman saya banget tuh pas ada dapet di email tuh menawarkan produk bla 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 bla. Aduh itu udah malas banget kelihatannya, Pak. Gak bakal dibuka. Iya. Makanya jadi harus ada headline yang menarik nih untuk yang kalian kirim tuh tertarik dengan email yang kalian kirim. Coba kalau saya bikin, Rafael, selamat, Anda dapat 1 juta. Nah, buka, Pak. Iya, langsung saya buka, langsung dari ngantuk langsung melek saya, Pak, kayaknya. Iya, kan seperti itu kurang lebih. Oke, sahabat tadi udah pada paham juga nih. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya rada ambigu gitu nih. Ada mencuri-mencuri. Menurut Pak Juanda, bagaimana dan jelaskan cara mencuri traffic atau keyword dari kompetitor nih, Pak? Waduh. Mencuri, tapi itu hal positif, Pak. Ya, itulah seninya digital gitu ya. Bahkan kita bukan cuma bisa mencuri keyword gitu ya, tapi kita juga bisa mencuri calon konsumen. Waduh. Ya kan? Iya dong. Kalau kita mau mencuri keyword ya kita tinggal search aja keyword-keywordnya dia apa segala macam, kan kita tinggal duplicate aja gitu kan, dari artikelnya dia, dari kontennya dia, dari segala macam, kan itu kita bisa copy paste lah ya. Tapi nanti kita edit sedikit dan segala macam gitu ya. Nah, bahkan di dalam dunia digital ini kita bisa mencuri ya kan, calon konsumen. Artinya apa? Ketika di dalam dunia digital itu kan kita bisa melihat kompetitor ada interaksi dengan followernya, dengan friend-nya dan segala macam kan. Nah, itu kita kayak bisa misalnya ini yang sopan gitu ya, bukan yang apa namanya, nggak punya aturan. Kalau yang nggak punya aturan itu orang lagi ngiklan terus dia jualan di komen, nah itu nggak punya aturan. Banyak banget, Pak. Itu dia nggak punya aturan tuh, nggak punya adab. Kayak gitu ya. Itu sama aja, ada toko terus dia berdiri di depan tokonya, setiap orang dia sebar brosur. Iya, apalagi kompetitor lagi. Kita berantem gitu ya. Nah, iya. Nah, kalau yang rada-rada slow atau yang rada-rada soft gitu ya, nggak langsung jualan di sana, tapi begitu ada orang yang nanya-nanya, ya kita langsung add friend aja, kita japri aja ke dianya. Jadi nggak dijualan di tokonya orang gitu loh. Jadi kita add orang gitu ya. Ya, kita japri atau kita apa gitu kan, kita sanjung-sanjung, kita bangun hubungan sama dia sehingga dia berpindah ke lain hati gitu loh. Oke, jadi itu cara mencurinya ya, Pak, ya, mencuri level positif tapi kan Pak Juanda. Iya. Oke. Itu tuh jadi sahabat Kenari itu bahasanya bukan mencuri sih, tapi lebih apa ya, halusnya ya, mencuri hati. Menambah koneksi customer. Bahasa kasarnya mencuri. Oke, Pak. Jadi sahabat Kenari itu bisa banget nih. Jangan sungkan juga kalau misalnya mau ngambil ide dari kompetitor tuh boleh. Karena kan semuanya kan sama-sama jualan nih.
mungkin juga pernah curi ide kita gitu kan, itu juga sambil mantau juga gitu ya baju. Itulah plus minusnya dengan dunia digital ya, plus minusnya ya, minusnya kita bisa dicuri, plusnya juga kita bisa mencuri. Jadi mencuri, tapi mencuri ide ya, mencuri ide bukan mencuri apa gitu ya, bukan hal-hal negatif gitu ya. Oke. Ini ketertarikan sahabat kenari itu makin banyak nih Pak, makin banyak pertanyaan menarik nih Pak buat baju Anda di perbincangan kita di digital marketing ini. Ada pertanyaan nih Pak, apa yang harus dilakukan jika semua metode digital marketing itu udah dilakukan tapi hasilnya yang didapatkan itu masih kurang memuaskan Pak? Gimana Pak? Simple jawabannya. Simple. Coba lagi. Coba lagi. Jangan menyerah. Iya. Kita nggak ada satu strategi pun yang bisa dibilang terbaik. Ya. Semua strategi digital marketing itu hasil dari trial and error. Ya. Jadi nggak ada satu strategi yang selalu berhasil. Pasti ada satu titik jenuh. Iya, gitu. Benar. Pasti ada satu titik jenuh. Dan ketika sudah ada satu titik jenuh itu, kita harus coba yang baru lagi. Gitu loh. Nah, ketika kita coba yang baru, nggak tentu langsung berhasil. Ya, kita harus coba lagi, coba lagi, coba lagi. Itu loh. Ya, ingat, marketing, teman. Marketing itu adalah sebuah proses, ya. Marketing itu adalah sebuah proses yang bisa dimulai, ya, yang bisa dimulai, bisa dimodifikasi, ya, tetapi tidak pernah bisa dihentikan. Okay? Iya, benar. Nah, teman-teman sudah berpikir, udahlah, gua stop aja digital marketing, gua stop aja promosi. Nah, itu sama aja teman-teman lagi memotong aliran darah. Iya, kayak apa ya, nyerah banget gitu ya Pak ya. Nyerah, akhirnya ya udah kayak, udah gua mati aja. Iya, lagi mau ini lagi aliran darah keluar, udah mati aja lah gitu. Iya. Pasti panjang ya Pak ya perjuangannya, perjalanan hidup. Ya, selama mau dicoba lagi, kita pasti akan berhasil. Nggak ada kata gagal, Bu. Nggak ada kata gagal. Yang ada kita sudah berhenti mencoba. Dan semuanya juga nggak ada yang instan langsung ya Pak ya. Selalu coba, nggak ada. Saya aja nyoba dari tahun 2006 loh. 2006 sampai sekarang 15 tahun. 15 tahun. Entah berapa banyak sudah halangan, rintangan, gunung dan lembah gitu kan. Kalau kata Ninja Hattori gitu ya, mendaki gunung, lembah gitu kan. Oke. Jadi itu jangan menyerah ya pakai lagu The Massive ya, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah, coba lagi. Ya, coba terus. Itu simple answer banget dari Pak Juara nih. Coba lagi. Iya. Simple tapi nggak ada yang lain. Mau dikasih jawaban apa? Iya. Karena itu kan kita nggak ada yang tahu, kita habis nyerah cuma tahu masih banyak peluang di kedepannya. Betul. Oke. Jadi menurut Pak Juanda nih Pak, berapa lama sih Pak durasi yang ideal untuk mengevaluasi kampanye yang kita lakukan? Kan lagi zaman-zamannya tuh online campaign atau gimana? Ya. Kalau saya sih selalu per 5 hari ya. Jadi saya iklan tuh per 5 hari. Per seminggu lah. Okay. Ya, seminggu iklan kita lihat. Oke, bagus, jalan lagi, perpanjang. Seminggu lagi perpanjang, seminggu lagi perpanjang gitu. Jangan terlalu lama, jangan terlalu pendek ya. Kalau terlalu pendek, iklannya belum sempat perform. Ya kan, kalau terlalu pendek, ya kan? Tapi kalau terlalu lama, nggak sempat dievaluasi, orang udah bosen. Kayak gitu. Jadi kalau gitu per minggu aja, per minggu ya. Bagus perpanjang, udah mulai jelek, cut. Kayak gitu. Jadi sinkron aja ya Pak ya? Yes. Dan jangan pernah takut mencoba kan. Jangan pernah mencoba. Artinya apa? Pertama kita pakai angle A. Kurang menarik nih, pakai angle B. Kurang menarik, pakai angle C. Jadi banyak angle yang kita coba gitu. Jangan punya budget kita 1 juta nih. Punya budget kita 1 juta. Kita langsung jebret 1 juta pada satu iklan doang gitu. Jangan. Ya, kita coba dari 500.000 kita pecah jadi 100.000 ya, 5 iklan. Ya, 5 iklan. Nah, nanti dari 5 iklan ini nggak semuanya perform nih. Ya. Karena semuanya perform mungkin hanya 2 yang iklan. Nah, kita kan masih punya budget sisa 500.000.
Nah, ini kita masukin lagi 250 kayak gitu. Jadi pecah-pecah. Pecah-pecah aja ya, biar makin luas gitu ya, Pak ya. Yes. Ini agak berhubungan nih Pak sama pertanyaan sebelumnya yang kayak tadi individu, tim, dan lain-lainnya. Nah, menurut Pak Jonas sendiri nih, kalau pembentukan tim digital marketing itu kayak gimana sih Pak? Dan pembagian tugasnya itu seperti apa? Oke, jadi kalau kita ngomongin digital marketing, kita mesti tahu dulu dia maunya ngapain. Ya kan, kita nggak bisa pukul rata. Dia mau fokus di konten video, dia mau fokus di konten gambar, dia mau fokus di konten website, dia mau konten di sosial media atau apa kan, itu nanti pembentukan timnya beda-beda gitu loh. Jadi kita kalau itu mesti lebih dibahas secara spesifik. Kalau misalnya saya mau bikin tim untuk YouTube, ya berarti kan butuh video yang buat tukang syutingnya, butuh yang editornya, sama butuh yang tukang nge-postnya, 3 aja cukup. Ya kan? Kalau kita mau bikin konten sosial media, berarti harus ada yang tim cari bahannya, harus ada tim yang buat desain gambarnya, harus ada tim yang bikin artikelnya, harus ada yang adminnya, gitu kan. Nah, kalau kita mau buat jualan online, berarti tambahin yang admin CS buat jualannya dan segala macam. Jadi itu sangat tergantung dari apa yang kita mau buat seperti itu. Oke, jadi tergantung dari produk apa atau hal apa yang mau dijalankan gitu ya, Pak ya? Betul. Iya, benar banget. Itu tuh jadi tergantung dari sahabat dari nih. Misalnya jual produk makanan, siapa nih bagian sosmednya, siapa nih bagian marketingnya, siapa nih bagian yang masaknya. Itu bisa banget tuh. Betul. Kan kalau dari Jaya nih, kan ada tim markomnya, ada tim ini, tim itu. Pembagian tugas tim markom juga banyak banget Pak, ada bagian sosial media, editornya, editor, videografer, fotografer, betul. Perlengkapan itu jendela terbaik. Semakin besar usahanya, pasti semakin banyak dibutuhkan tim. Betul. Semakin besar sama usahanya. Kayak kita jualan online, ya kita jualan online. Tokonya masih kecil, kita sendiri udah bisa gitu ya. Order udah 100 sehari, kerjain sendiri, gempor. Order udah 1000 sehari, kerjain sendiri, ya mati gitu kan. Nah, jadi harus bikin tim. Iya benar, kan punya orang-orang kan punya spesialisasi masing-masing ya Pak ya. Yes. Oke. Jadi Pak, masih membahas tentang sosial media nih Pak. Ya. Apakah sosial media marketing itu lebih penting untuk bisnis B2B atau B2C? B2B, B2C. B2C, ya. Gitu Pak. Ya, sebenarnya sih lebih cocok ke B2C kalau sosial media. Ya, lebih cocoknya ke B2C ya. Karena kan kalau B2B itu biasanya ke Google sih. Karena orang-orang korporat tuh pasti mereka carinya website ya. Mereka carinya websitenya, mereka carinya yang ada di Google. Tapi nggak menutup kemungkinan juga B2B tetap bisa juga pakai sosial media. Tetapi sosial media itu lebih ke end user. Ya, lebih ke end user. Seperti itu. Jadi untuk sosial media lebih cocok di B2C ya Pak ya? Ya. Untuk sosial media tuh sebenarnya. Jadi kalau yang mau memulai digital marketing di sosial media lebih baik untuk memakai B2C. Ya, B2C itu ya yang kalau target marketnya adalah end user ya. Ya. Oke. Ini masih lagi nih Pak, membahas sosial media ini kan kita juga live di sosial media nih Pak. Gimana sih Pak cara mengkonversi followers media sosial menjadi pelanggan? Jadi nggak cuma asal follow doang nih. Gimana tuh Pak? Oke. Ya, kembali lagi. Kalau kita mau mengkonversi follower menjadi buyer gitu ya, itu sebenarnya gampang. Ya, karena ada tahapannya nih. Dari orang tidak kenal menjadi kenal, dari kenal menjadi mau cobain, dari mau cobain menjadi mau beli, dari beli menjadi mau beli lagi. Nah, kalau dari kita kenal, edukasi aja, kita kasih konten-konten seperti ini tuh dari tidak kenal akhirnya jadi kenal nih. Karena kita bikin konten, orang kenal kita dari konten. Nah, supaya orang mau cobain, ya kita kasih sesuatu yang nggak beban buat mereka. Artinya mungkin kasih free sampel, atau mungkin kita kasih sampel berbiaya murah, kalau nggak bisa dikasih gratis, dan lain-lain. Nah, tinggal habis dia cobain, dia mau beli kan. Nah, mau beli juga sebenarnya gampang. Orang ke-drive beli itu karena simple, karena diskon, karena harga, karena penawaran, karena dan lain-lain, karena pengen cobain dan lain-lain.
Nah, jadi itu kita bisa lakukan. Ya, diskon, cobain, penawaran, macam-macam gitu, itu bisa. Ya. Nah, tapi untuk dari mau beli lagi, itu nanti tergantung dari kualitas, dari segi layanan, ya, dari segi emosional lah, kalau yang sini-sini gitu ya. Nah, jadi setiap tahap itu ada triggernya masing-masing. Nah, kita harus memilih trigger apa yang akan kita gunakan agar orang mau berpindah dari satu titik ke titik yang lain, seperti itu. Jadi kita nih punya sebuah online store biar nggak asal follow doang tuh, ikutin tuh cara baju Anda tadi. Kayak bisa bikin konten menarik atau sampelnya gitu ya Pak ya, atau barang murah diskon bisa banget. Betul. Oke. Kan penjelasan baju Anda ini dari tadi tipsnya keren-keren banget nih. Pasti sahabat Kenari dapat banget ilmu dari Pak Juanda Rocklim ini. Terus ada nanya nih Pak, selain Pak Juanda tuh siapa sih Pak digital marketer yang patut diikuti juga nih tips-tipsnya? Atau Pak Juanda pernah belajar dari beliau atau bagaimana Pak? Ya, banyak sih ya. Kalau saya belajarnya kalau dari luar negeri itu ada Peng Joon, ada dari ini Branson, ya si Russell Brunson, ya. Peng Joon itu dari Malaysia, Russell Brunson itu dari Amerika, terus ada juga Sabri Subri itu dari Australia, ya kan. Nah, kalau di Indonesia itu juga banyak sekali, kayak teman-teman saya juga ada Ko Denny Santoso, ada Nico Julius, ya, ada kalau ya juga ada Jordi Sidarta, ya kan, terus ada Andika dan lain-lain. Banyak banget sih. Kalau yang di Bandung ada Dewa Eka, ya Dewa Eka Prayoga gitu ya. Itu juga orang-orang top tuh. Seperti itu. Itu boleh di-follow tuh. Ya termasuk Pak Juanda nih ya. Salah satu digital marketer yang top nih di Indonesia. Jadi kalau mau belajar nih langsung follow juga dong Pak Juandanya. Pak Juanda Rocklim. Yes. Ini ilmu dapat banget Pak. Saya ini jadi host juga sekalian nyimak Pak. Saya dapat banyak pelajaran banget dari Pak Juanda nih. Ya. Jadi untuk yang masih mau mencari tips-tips juga nih, selain Pak Juanda tuh banyak banget tuh tadi rekomendasi ada dari Amerika, Australia, Malaysia, dan di negeri kita tuh juga masih banyak banget juga. Banyak. Iya masih banyak banget. Jadi kita tuh nyari tips tuh nggak hanya satu orang, kita explore lagi gitu ya Pak ya. Ya. Belajarin kalau Dewa Eka itu dia gede juga tuh buat UMKM ya. Terus kalau Denny Santoso itu juga dia lebih kayak bikin satu funneling juga ya, bahwa kita juga harus punya satu funnel gitu ya. Jadi setiap orang itu punya ciri khasnya masing-masing. Iya, spesialisasinya ya. Ya, nanti tinggal teman-teman sukanya sama yang mana. Oh, dia lebih cocok nih bahasanya, dia lebih cocok nih, kayak gitu aja sih. Oke. Sekarang nih Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Ada yang mau nanya nih, saya baca nih. Tanya dong Kak, lebih efektif jualan di marketplace FB atau IG, Facebook atau Instagram? Lebih efektif mana nih Pak Juanda? Tergantung marketnya. Kembali lagi tadi saya bilang, kalau kita jualannya marketnya wanita, pasti lebih cocok di Instagram, ya kan? Instagram. Kalau kita target marketnya lebih umum, ya FB lebih oke gitu ya. Jadi kembali lagi tergantung dari target market, ya. Produk ketemu market yang pas, laku gitu kan. Produk ketemu marketnya nggak pas, nggak laku-laku gitu. Anda jualan kosmetik gitu ya, jualannya di FB Marketplace, jarang orang yang cari di Marketplace gitu FB gitu kan, nggak laku-laku. Kalau di Facebook tuh jualan motor, jualan knalpot tuh Facebook banyak banget. Iya, lebih ke general gitu ya. Dan rata-rata Facebook itu penggunanya lebih banyak cowok dibanding cewek. Instagram itu penggunanya lebih banyak cewek dibanding cowok gitu. Jadi kan Instagram tuh lebih ke marketer cewek deh, jualan kosmetik, jualan skincare atau jualan jasa makeup artis gitu. Itu di Instagram boleh. Kalau jualan apa Pak? Kayak cowok-cowok tuh motor atau buat headphone buat game tuh banyak banget di Facebook ya. Lebih general lagi. Tergantung dari marketnya.
Ternyata dari marketnya. Oke, kita ada pertanyaan terakhir nih Pak untuk Pak Ya, Juanda. Tips dari Pak Juanda untuk yang masih ragu untuk memulai menjalankan strategi digital marketing itu apa Pak? Kan ada yang masih kayak oke. takut nih, kayak gimana gitu Pak? Tipsnya, ya, tipsnya supaya Anda nggak salah jalan, ya, supaya Anda nggak salah jalan, cari mentor, ya, Cari mentor cari ya. mentor. Mentor itu ada yang mau kasih gratis, ada yang mesti bayar. Seandainya bayar pun Anda bayarlah, ya. Saya Yes. udah bayar banyak banget, ya, bayar buat belajar itu kayak 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 di si Peng Joon, si Russell Brunson, kayak si Sabri Subri. Saya beliin Iya. semua. Saya beliin semua bukunya, e-course-nya dan segala macam. Kayak Dewa Eka juga saya Dewa Eka Prayoga ya. Saya juga beliin buku-bukunya karena kan Dewa Eka itu banyak ngeluarin buku-buku ya. Saya beliin buku-bukunya gitu kan. Terus carilah, cari role model ya, cari model Anda siapa ya. Cari model Oke. Anda siapa, Anda coba yang sesuai dengan style Anda ikutin dia aja, Anda ikutin dia, Anda belajar sama dia gitu kan. Nah, kemudian Anda duplikasi, udah gitu. Jangan Anda trial error sama saya, kayak saya waktu tahun 2006, lama, jadi tahun 2006 sampai tahun 2015 cuma trial error gitu kan. Nah, zaman sekarang itu udah semua udah cepat gitu. Oke, jadi kita belajar banyak juga ya Pak. Jadi kita kalau mulai sendiri itu takutnya kan salah arah atau nyasar gitu ibaratnya kan kalau ada metode kan kita Iya, tahu jalan gitu Pak ya. betul. Oke. Jadi banyak banget sumbernya ya kan lagi digital tuh ada dari buku pun sekarang udah ada yang daring loh Pak Jona. Ada Banyak. dari buku, iya udah banyak banget. Dari artikel, dari nonton live ini pun juga Iya, di mentor langsung Pak Juanda nih. Seorang the most iya, wanted digital marketer dari Pak Juanda Rokli. iya. Oke, jadi dari kita banyak banget nih ilmu dari Pak Juanda, dari pertanyaan-pertanyaan, dari mulai dari sosmed, cara memulainya, terus juga yang penting tuh digital marketing yang fun ya Pak ya. Betul, harus fun. Ya, jangan dibawa stres. Iya jadi WordPress harus fun. Panjangan apa aja Pak? Formation, Formation, unik, dan niche market. yes, benar. Jadi jangan lupa sama fun gitu. Kita harus bawa fun, selain menyenangkan juga ada tiga hal itu, ada formation, ada unik, banyak banget. Jadi kita Pak Juanda ini yang saya simpulkan nih, saya sendiri nih sebagai host aja tuh belajar banyak banget ilmu dari Pak Juanda. Saya juga mau memulai juga nih di digital marketing nih Pak. Ya, good, good. Iya, jadi karena banyak banget ilmu yang kita dapetin dari Pak Juanda, jadi udah gak kerasa nih, kita udah di ujung acara Bincang Kenari. Wah, lagi seru-serunya Oke. nih Pak. Ya, ya. Di ujung acara, saya mau ke Indrajaya nih Pak. Makasih banget untuk Pak Juanda yang udah meluangkan waktu untuk dibincangkan hari di episode ke-43 ini Pak. Wow. Tentang digital marketing hack. Keren banget Pak. Dan juga kita bisa mengembangkan bisnis kita tuh kemana gitu melalui digital. Jadi nggak cuma Ya, yang kan orang-orang tuh biasanya kalau zaman dulu nempelin tiang listrik, nempelin di tembok, kayak cari ini, cari itu, jual ini, jual itu. Sekarang kan udah ada digital, kita search di Google pun dapet ya Pak ya. betul, betul. Oke, jadi ilmu-ilmu ini udah banyak banget nih. Jadi sekali lagi nih Pak, kita ngomong terima kasih banyak untuk Pak Juanda. Thank you. Dan juga, iya, terima kasih banyak Pak. Ini ilmunya banyak banget. Dan kalau misalnya Ya, sahabat Kenari nih, yang kita mau berpisah nih ya, untuk sahabat Kenari. Jadi saya nih mau informasiin kalau Kenari Jaya punya grup di Facebook. Di grup ya, di Facebook namanya Kenari Jaya Academy, Kenari Jaya Community. Itu seputar arsitektur dan juga desain interior. Jadi untuk sahabat Kenari yang tertarik di arsitektur atau di interior design, misalnya mencari referensi gitu, itu banyak banget informasinya di Kenari Jaya Community. ya. Langsung Tinggal di join Facebook aja ya, atau gratis ya. kenapa? Join komunitasnya gratis. Ya, gratis 100%. Itu informasi banyak banget. Tinggal Seputar DM. arsitektur, referensi yang kita belum tahu jadi tahu gitu.
Itu juga nggak harus kalian tuh jurusan arsitektur di kuliah atau gimana, atau harus arsitek, enggak. Ini terbuka untuk umum. Ya, untuk mendalami arsitektur, mendalami di interior design, mau bikin kamar lebih bagus, mau bikin bangunan ini, sejarah ini, itu ada semua di Kenarijaya Community seputar arsitektur dan juga interior design. Oke. Ya. Cara Itu joinnya gimana? Cara, gimana Pak? cara joinnya? Kayak biasa kalau kita search di Google langsung di Facebook bisa, atau dari Google nih untuk yang masih awam sama Facebook. Langsung search saja Kenarijaya Community. Itu langsung join, langsung bisa Atau bergabung DM dengan. ya, DM boleh. DM. Iya, langsung Pak join Pak. Pak Jodoh udah join belum nih Pak? Ya, nanti saya join. Yes, mantap. Sahabat Nari juga harus join di Kinerja Community. Oke, karena banyak banget Ya. tadi pertanyaan. Dan saya udah menjanjikan nih untuk sahabat Nari yang untuk 2 penanya terbaik akan mendapatkan 1 buah merchandise eksklusif dari Kinerjaya. Nanti akan dihubungi langsung oleh tim Kinerjaya. Jadi siap-siap nih, siapa yang pertanyaannya bagus, kalian yang hubungin. Gitu. Oke. Oke Pak, makasih Pak sekali lagi. Thank you semua. Sampai di sini dulu. Thank you. Bincang Rafael. di episode 43. Mohon maaf nih untuk sahabat Kenari dan Pak Juanda apabila saya ada salah kata atau perbuatan. Dan jangan lupa untuk nantikan terus bincang Kenari selanjutnya. Masih banyak banget episode kita, masih banyak banget ilmu yang bisa kalian dapatkan dari Kenari Jaya. Dan kalian juga perlu lagi nge-review ulang apa aja sih hari ini dibahas oleh Pak Juanda. Dipelajari, dilakukan. Kayak gitu. Ya. Jadi saya tutup. Thank you. Kemudian kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam budaya, Om Swastiastu. Kunci aman, keluarga nyaman, ingat kunci, ingat Kenarijaya. Selamat tinggal Pak Kenari, sampai bertemu di Bye. Sampai ketemu Pak Kenari.